Renato, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dari Castelcudo, Italia, mengenang hari ketika Mussolini berpidato kepada bangsa dan menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris. Di hari yang sama, Renato menerima sepeda pertamanya. Saat deklarasi Mussolini bergema di seluruh kota, Renato dengan gembira mengayuh sepedanya kembali ke teman-temannya. Setibanya di sana, mereka memuji sepeda barunya lalu duduk di pinggir jalan, terpesona memperhatikan Malena berjalan di jalan. Melina adalah putri guru bahasa Latin mereka, Profesor Bonsignor, dan ketika ia berpapasan dengan mereka, mereka sering memacu sepeda mereka dengan kencang, berusaha tetap memperhatikannya. Renato mengagumi kecantikannya dan mengamatinya dengan saksama setiap kali ada kesempatan. Setelah itu, mereka pun pergi ke kelas bahasa Latin mereka. Renato menghabiskan hari itu dengan merenung, masih terkagum-kagum akan kecantikan Melina. Keesokan harinya, mereka nongkrong di tepi tebing, membahas Malena dan menilai kejantanan mereka. Seorang teman Renato menceritakan pertemuannya dengan Malena, yang membuat Renato marah dan mendorongnya untuk mengolok-olok temannya. Kemudian, Renato membolos sekolah dan bersepeda ke rumah Malena, di mana ia melamun tentang Malena, berteriak padanya, dan meminta rokok. Namun, ketika ia menatap rumah Malena dengan pintu tertutup, lamunannya terganggu. Di rumah, ayahnya marah padanya karena membolos sekolah, ditertawakan oleh teman-teman, dan celananya diubah. Malam harinya, Renato menyelinap keluar dari kamarnya dan mengunjungi rumah Malena lagi. Ia memanjat pohon, melihat ke dalam melalui lubang di jendela, dan melihat Malena berbaring di sofa. Karena penasaran, ia memperhatikan Malena bergerak-gerak, mendengarkan radio, lalu menemukan foto suaminya, Nino Scordia. Keesokan harinya, di sebuah tempat pangkas rambut, para pria di dalam sedang membicarakan Malena, dan bagaimana ia datang ke kota mereka melalui Nino, yang saat ini sedang berperang. Ketika nomor Renato dipanggil, ia mengeluh kepada tukang cukur, bertanya mengapa ia tidak boleh duduk di kursi orang dewasa. Tentu saja, tukang cukur itu hanya mengatakan ia terlalu muda. Setelah potong rambut, Renato kembali ke rumah Malena, mengamatinya dengan teleskop, melihatnya mengeringkan badan di samping taman. Kemudian, Renato naik ke jendela dan mengintipnya sedang bekerja dengan mesin jahit melalui sebuah lubang. Saat Renato memperhatikan, ia terkejut melihat rok Malena sedikit melorot, memperlihatkan sebagian tubuhnya. Kemudian, ia mulai menari dengan foto Nino di tangannya. Sebuah lagu diputar di latar belakang, hingga ia kembali ke kamar. Keesokan paginya, Renato pergi ke toko musik, meminta salinan lagu yang sedang diputar di rumah Malena. Sesampainya di rumah, ia memainkan lagu ini sambil melihat foto-foto tubuh perempuan. Ketika ia tertidur, ia membayangkan mereka semua adalah Malena. Keesokan harinya, Renato kembali ke tebing tempat ia dan teman-temannya sering nongkrong. Ia mencoba menulis surat untuk Malena. Di sana, ia mengaku tidak mendengarkan rumor-rumor yang beredar di kota. Ia satu-satunya pria yang mengejar suami Malena. Renato kemudian bergabung kembali dengan teman-temannya yang sedang bersemangat mencari Malena. Kemudian, ia mengarang alasan dan meninggalkan teman-temannya sebelum menyusul Malena. Ketika ia melihatnya, para pria di kota sedang memperhatikannya berjalan di jalan. Para pria itu menyapanya, tetapi Malena terus berjalan, menatap kosong ke tanah. Seorang pria menyapanya, berulang kali mencium tangannya. Para pria lain memperhatikan dengan iri. Malena menatap Letnan Katie, yang berdiri di samping balkon, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya darinya. Ketika ia sampai di tujuannya, Renato melihatnya meraih kunci pintu apartemen. Kemudian di kelas bahasa Latin, beberapa siswa melontarkan lelucon kasar tentang Malena, yang membuat Renato jijik. Saat para siswa pergi, Renato memperhatikan mereka menuruni tangga dan meludahi mereka. Setelah itu, Renato pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepedanya. Dari sana,
ia melihat Malena lagi. Renato hanya bisa memperhatikannya, sementara para wanita di kota merasa jijik dengan kehadiran Malena. Salah satu perempuan membandingkannya dengan Gina, seorang pengawal kota. Malena kembali ke apartemen, dengan Renato masih mengikutinya. Ia memanjat gerbang terdekat untuk melihat siapa yang sedang dilihat Malena, dan ternyata itu ayahnya. Malam harinya, Renato ada di rumah, menyentuh dirinya sendiri sambil mendengarkan lagu itu lagi, sambil terus memikirkan Malena. Keesokan harinya, saat latihan pagi mereka, seorang teman Renato memberitahunya bahwa Nino Scordia gugur dalam pertempuran. Kemudian, Renato menghadiri pemakaman Nino. Di pemakaman, dua gadis menatap Letnan Katie, membicarakan betapa tampannya dia, dan mereka merasa pusing. Setelah pergi, Renato kembali ke apartemen Profesor Bonsignor, melihat Malena terbaring di tempat tidur, menangis sedih merindukan suaminya yang telah tiada. Dalam imajinasi Renato, ia menghampiri Malena, menghiburnya, dan berjanji akan berada di sisinya, sebelum Malena memeluknya. Kemudian dalam prosesi pemakaman Nino, Malena berpose seperti perawan Maria, tampak mengerikan sementara Renato yang sangat prihatin memperhatikannya dari bawah. Setelah parade dia secara tidak sengaja mendengar beberapa penduduk kota bergosip tentang Tapi Malena lagi, memfitnahnya, yang membuat Renato marah dan mendorongnya untuk meludah di minuman mereka dan buang air kecil di tas mereka. Renato pergi ke gereja, berdoa kepada seorang santo, memintanya untuk melindungi Malena dari bahaya penduduk kota. Setelah meninggalkan teater, Renato keluar, dan dia dengan cepat menemukan bahwa Malena telah meninggalkan toko. Orang-orang di toko dengan kasar berbicara tentangnya, dan ketika Renato secara tidak sengaja mendengar, dia melempar batu ke toko, memecahkan jendela, dan kemudian pergi. Kemudian, Renato duduk di dekat rumah Malena saat satu batalion tentara Jerman berjalan lewat. Ketika Malena memasuki rumahnya, Renato pergi ke halaman, meraih salah satu celana dalamnya, dan kemudian berlari kembali ke sepedanya untuk pulang. Kembali ke kamarnya, Renato menyentuh dirinya sendiri lagi, memegang celana dalam Malena dekat dengannya, membayangkan mereka berdua bersama, sampai dia tertidur. Keesokan harinya, ayah Renato masuk ke kamar Renato dan mendapati Renato tidur dengan celana dalam di atas kepalanya. Ayahnya murka, mengatakan kepada Renato bahwa ia malu padanya, dan anggota keluarga Renato yang lain pun melakukan hal yang sama. Setelah ayah Renato memarahinya, ia mengunci diri di kamar, dan ibu Renato, menangis karena malu, membakar celana dalam tersebut. 3 hari berlalu, dan ibu Renato khawatir tentang putranya yang belum makan. Kemudian, ia mengeluh tentang bagaimana kaum fasis memperlakukan mereka. Keesokan harinya, seorang dokter datang menemui Renato. Ia memberitahu keluarga itu bahwa ia perlu keluar. Kemudian, Renato mengendarai sepedanya ke rumah Malena lagi. Jalanan kini penuh sesak dengan orang dan mobil. Sesampainya di sana, ia melihat Letnan Katie dan yang lainnya menatap ke arah rumah Malena. Seiring berjalannya waktu, Renato sedang mengerjakan laporan di kelas. Tiba-tiba, seorang pria masuk dan menyerahkan surat kepada Profesor Bonsignor. Dalam surat itu, tertulis bahwa sang profesor merasa terhina karena putrinya tidur dengan seluruh penduduk kota. Patah hati, sang profesor meninggalkan kelasnya, dan para mahasiswa hanya bisa membicarakan surat itu. Renato merasa terhina, berkelahi dengan salah satu mahasiswa, dan membayangkan dirinya sebagai gladiator Malena. Malam harinya, Renato kembali ke rumah Malena, mendapati Letnan Katie sedang berbicara dengannya di dalam. Renato murka dengan apa yang dilihatnya, terutama ketika Letnan Katie mencium Malena sebelum pergi. Dalam perjalanan keluar, sang letnan bertemu dengan dokter giginya, Cusimano. Dokter gigi itu memarahinya karena mengejar Malena, menyebutnya sebagai tunangannya.
Cusimano menampar Letnan Katie terlebih dahulu, meskipun Letnan Katie awalnya menolak untuk membalas. Tetapi ketika ditampar untuk kedua kalinya, ia melawan. Keduanya berkelahi dan tak lama kemudian berani. Istri Kusumano datang bersama polisi. Ia dengan marah menyebut suaminya seorang pezina, dan ketika polisi mencoba meredakan pertengkaran pria ini, ia pergi ke pintu depan Malena, memakinya, dan memintanya untuk berhenti mencuri suami dari desanya. Sementara itu, Renato hanya bisa menyaksikan dengan ekspresi tak percaya ketika polisi mulai menangkap kedua orang bodoh ini. Keesokan harinya, warga kota riuh dengan kejadian malam sebelumnya, berdebat tentang siapa yang harus disalahkan. Banyak yang terkejut bahwa Malena dilaporkan memiliki dua kekasih, dan menyebutkan bahwa sang profesor telah mengundurkan diri secara memalukan dari pekerjaannya. Mereka juga menyarankan agar Malena pergi ke pengadilan karena memikat pria yang sudah menikah. Renato secara tidak sengaja mendengar berita ini saat ia lewat, dan kemudian ia mulai mencari Malena lagi. Kembali ke apartemen ayahnya, Malena mencoba membuka pintu, tetapi kuncinya tidak pas. Renato memperhatikan dari samping, menyadari bahwa sang profesor telah meninggalkan putrinya. Ia hanya menatap Malena, khawatir. Selanjutnya, Malena pergi ke kantor pengacara Santorbi, meminta pengacara, dan kemudian memasuki ruang sidang. Di ruang sidang yang ramai, Renata memperhatikan saat Malena diadili. Hakim terus menanyai Malena tentang dokter gigi dan hubungannya. Malena memberitahu hakim bahwa Cusimeno hanya mengunjunginya sekali untuk mengantarkan obat bagi ayahnya, dan ia berpura-pura menjadi tunangannya. Ketika hakim bertanya tentang Letnan Katie, Malena mengatakan bahwa hubungan mereka tidak ada hubungannya dengan hukum. Namun, hakim memberitahu Malena bahwa karena insiden ini, Letnan Katie diperiksa dalam penyelidikan pengadilan sebelum dipindahkan ke Albania. Setelah berbicara, ia membiarkan paniteranya melaporkan pernyataan Letnan Katie. Malena mendengarkan dengan kecewa ketika panitera memberitahu semua orang bahwa Letnan Katie memandang rendah hubungannya dengan Malena, dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah teman. Kemudian, pengacara Centorpi mulai berbicara dengan penuh semangat, membela Malena dan menyalahkan Cusimeno, karena ia berpikir satu-satunya kesalahan Malena adalah kecantikannya, hanya ingin memulai hidup baru setelah kematian suaminya. Setelah sidang selesai, Malena dan pengacara Santorbi kembali ke rumahnya. Mereka berdansa, dan Renato menonton dari luar jendela. Malena dan Santorbi mengobrol sebentar. Kemudian, Santorbi merayu Malena, mengatakan bahwa satu-satunya pembayaran yang ia inginkan adalah Malena sendiri. Renato menyaksikan dengan ngeri saat Santorbi memaksa dirinya mendekati Malena, mencoba membuatnya jatuh cinta bersamanya. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik, Renato pindah ke cabang pohon lain, tetapi cabang itu patah, dan anak laki-laki itu jatuh. Keesokan harinya, Renato kembali ke gereja, berbicara dengan orang suci itu, dan mengatakan kepadanya bahwa dia memaafkan Malena atas apa yang dia lakukan tadi malam. Kemudian dia memberitahu orang suci itu bahwa dia tidak melindungi Malena, jadi dia mematahkan lengan orang suci itu untuk membalas dendam. Di kelas, Renato masih memikirkan Malena, dan dia menulis surat untuknya yang menyatakan cintanya dan bahwa dia tidak pantas mendapatkan pria seperti Santorbi. Renato kemudian membayangkan profesornya sebagai Malena, tetapi dia terganggu ketika profesornya memarahinya karena melakukan tindakan yang salah. Renato bergegas keluar kelas, mendorong sebuah patung, menyebabkannya jatuh dan pecah. Setelah itu, Renato dan keluarganya berada di toko penjahit. Renato sedang mencoba celana panjang yang pas untuknya, sementara ayahnya mendengarkan radio, di mana ada laporan tentang pemboman terus-menerus oleh sekutu. Setelah meninggalkan toko penjahit, Renato bertemu Santorbi, yang sedang mengunjungi ibunya. Renato menyaksikan ibunya menamparnya, tertawa dan berteriak, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap Malena. Setelah itu, Renato mengikuti Santorbi dan menemukannya bersama Malena yang berlinang air mata dan tampak menyedihkan,
di mana mereka mengakhiri hubungan mereka. Hal ini melegakan Renato, lalu ia pergi ke tempat pangkas rambut. Setelah itu, Renato terus melacak Malena, yang sedang dilecehkan oleh para pria di jalan. Ia menyeberangi gang kecil untuk menghindari perhatian orang-orang dan tiba-tiba, ia melambat. Ketika Renato melihat ini, ia mengira Malena sedang berjalan ke arahnya, jadi ia pun melambat. Dengan kecewa, Malena berjalan melewatinya dan mendekati Antonio, seorang pria yang memberinya makanan. Saat Renato memperhatikan, ia tiba-tiba mendengar suara mesin, menandakan kedatangan pesawat sekutu, dan mendorong Renato untuk berlari ke sepedanya dan melarikan diri saat sekutu mulai mengebom sebagian kota. Setelah pengeboman, Renato berlari menuju salah satu bangunan yang hancur, tempat para tentara menyeret jenazah Profesor Bonsignor. Tak lama kemudian, Malena dan para mahasiswa ayahnya menghadiri pemakaman sang profesor. Saat ia dimakamkan, puluhan pria mengantre untuk menyampaikan belasungkawa kepada Malena. Renato juga mengantre tetapi diganggu oleh seorang pria yang lebih tua, dan akhirnya ia pergi ketika melihat lebih banyak pria berbisik di telinga Malena. Setelah pemakaman, Malena pulang, mulai memotong rambut dan mencuci piring, sementara Renato menatap tak berdaya di pintu. Sebuah mobil tiba-tiba tiba di rumah Malena, membuat Renato bersembunyi. Teman Antonio, Salvatore, keluar dari mobil dan mengetuk pintu Malena. Setelah menyapanya, ia mempersilakannya masuk. Melalui lubang di jendela, Renato, dengan air mata mengalir di wajahnya, menyaksikan Salvatore segera memaksa diri untuk meniduri Malena. Saat Salvatore menghibur diri, Malena menatap dingin ke langit-langit, membuat Renato pulang dengan marah. Keesokan harinya, lebih banyak orang Jerman menduduki kota itu, dan Renato berjalan menyusuri jalan sebelum ia melihat Malena. Ia tertegun karena Malena kini berambut merah dan mengenakan pakaian terbuka. Saat ia berjalan menuju meja, para pria di sekitarnya menatapnya dengan heran, sementara para wanita menatapnya dengan jijik. Malena menghisap rokok, dan para pria di sekitarnya masing-masing memberinya korek api. Renato memperhatikan dengan kecewa, tetapi keesokan paginya, Renato mendengarkan dan memperhatikan, sementara para pria di tempat pangkas rambut memandangi Malena, yang kini berambut pirang. Ia bersama pendampingnya, Gina, dan mereka berdua melayani orang Jerman di sana. Karena itu, Renato membayangkan kekejaman yang dilakukan Malena dan Gina terhadap orang Jerman di hotel, sebelum akhirnya pingsan. Orang tua Renato menjemputnya dari tempat pangkas rambut dan membawanya ke gereja, tempat mereka melakukan pengusiran setan, karena ibunya mengira ia kerasukan setan. Setelah itu, mereka membawanya ke sebuah rumah di tepi laut untuk sebuah upacara. Di luar, ayah Renato menangis dengan acuh, berpikir bahwa Renato hanya perlu tidur dengan seorang wanita untuk menyembuhkan kebodohannya. Setelah upacara, ayah Renato membawanya ke rumah bordil, tempat Renato dengan hati-hati memilih dan kemudian menetap dengan seorang pendamping berambut gelap. Kemudian, keduanya pergi ke sebuah kamar, tempat mereka mulai berhubungan. Kemudian, sekutu memasuki kota, membebaskan Castelcuto dari pengaruh Jerman. Renato merayakan, mengendarai jeep Amerika dengan gembira. Tiba-tiba, sekelompok wanita menyerbu sebuah gedung dan menyeret Milena keluar. Para wanita ini mulai memukulinya di jalan, merobek pakaiannya, dan mempermalukannya di depan umum. Renato ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa saat para wanita itu memotong rambutnya, mengutuknya dan karena tidur dengan suaminya. Setelah selesai, Malena ditinggalkan sendirian, berdarah dan menangis kesakitan dan terhina sebelum para wanita itu mengejarnya keluar kota. Tak lama kemudian, Renato pergi ke stasiun kereta dan melihat Malena naik kereta. Renato tidak berbicara dengan wanita yang paling diinginkannya, dan dia menyaksikan tanpa daya saat wanita itu pergi.
Duduk di tebing tempat ia menghabiskan waktu bersama teman-temannya, Renato yang sedih menatap rekaman lagu yang pertama kali ia dengar di rumah Malena dan melemparkannya dari tebing ke laut. Kembali ke kota, sebuah mobil berhenti dan menurunkan seorang pria. Saat ia berjalan di jalan, orang-orang mengenalinya dan mengungkapkan bahwa pria ini adalah Nino Scordia, suami Malena yang diakini telah meninggal. Renato mengikuti Nino ke rumah lamanya dan terkejut menemukan pengungsi di sana dan istrinya hilang. Renato terus mengikuti Nino saat ia memasuki kantor Amerika. Di sana ia menceritakan apa yang telah terjadi padanya, dan Renato mendengarkan dari samping. Nino dengan putus asa meminta orang Amerika untuk membantunya menemukan istrinya. Renato masih mengikutinya. Nino mendekati mantan pejabat pemerintah dan bertanya apakah mereka tahu di mana menemukan Malena. Para pejabat hanya tertawa, yang membuat Nino marah dan menghadapi mereka. Kemudian salah satu dari mereka menjatuhkan Nino dan pergi. Renato membantu Nino yang putus asa untuk berdiri. Setelah itu Nino kembali ke rumahnya sendiri. Nino duduk di samping tempat tidur sambil merenung, ketika tiba-tiba, Renato melemparkan surat di sebelahnya. Nino mencoba mengejar anak laki-laki itu, tetapi ia justru membaca surat itu, yang di dalamnya ia mengetahui bahwa Malena selalu setia kepadanya, dan telah pergi ke Messina. Dengan penemuan ini, Nino naik kereta ke Messina, dengan Renato mengawasi dari samping. Hari-hari berlalu, kota kembali ke kehidupan normalnya. Saat Renato bersama seorang gadis, semua orang tiba-tiba berhenti untuk menatap Nino, yang kini telah bersatu kembali dengan istrinya, Malena, dan mereka berdua kembali ke Castel Cudo. Penduduk kota hanya bisa memandang pasangan ini dengan kagum, mengabaikan semua orang saat mereka pulang. Kemudian di pasar, Milena berjalan dengan belasan orang yang menatapnya saat ia berpindah dari satu toko ke toko lain. Semua orang berkomentar. Dua perempuan menatapnya. Milena berbalik untuk menyambut mereka. Mereka menyambutnya kembali dan tiba-tiba, penduduk pasar mulai bersikap normal kembali, melanjutkan kegiatan sehari-hari mereka. Setelah Malena selesai berbelanja, Renato datang dengan sepedanya, mengamati objek yang telah lama ia idamkan sebagai tanda kepulangannya. Dalam perjalanan pulang, beberapa jeruk jatuh dari tasnya. Renato meraih tangan Malena, dan saat ia memasukkan jeruk kembali ke dalam tas, tangannya menyentuh tangan Malena. Akhirnya, ia berbicara dan mendoakannya. Mendengar itu, Malena mengangguk dan pergi. Sambil memperhatikan kepergian Malena, Renato berpikir bahwa meskipun bersama banyak perempuan, hanya Malena yang akan selalu mereka ingat. Terima kasih telah menonton.